Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Syamsul Lombok, sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya kembali akan mengupdate informasi seputar Makkah dan sekitarnya. Namun sebelumnya, seperti biasa, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru, dan menarik lainnya dari channel ini. Sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini, hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengumumkan bahwa insya Allah seluruh akses transportasi baik laut, udara maupun darat akan dibuka sepenuhnya mulai tanggal 17 Mei 2021 nanti pukul 1 dini hari. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, Kementerian Dalam Negeri akan mencabut seluruh larangan yang selama ini mereka berlakukan untuk transportasi baik laut, udara maupun darat mulai pada hari Senin tanggal 17 Mei pukul 1 dini hari nanti. Oleh karena itu, pihak pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini juga menyampaikan beberapa aturan atau mekanisme yang harus dipenuhi oleh para warga yang tinggal di wilayah Kerajaan Saudi Arabia apabila mereka hendak melakukan perjalanan domestik di lingkungan wilayah Kerajaan Saudi Arabia, atau mereka yang saat ini hendak terbang menuju ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Yang pertama, bahwa para pengunjung atau para warga diwajibkan untuk mendapatkan vaksin selama 2 kali. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, bagi para ekspatriat yang masuk ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia atau mereka yang saat ini tinggal di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, baik muwatinin maupun mukimin yang hendak melakukan perjalanan domestik dari satu kota ke kota yang lainnya di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, wajib mendapatkan vaksin selama 2 kali. Atau bagi mereka yang hanya mendapatkan vaksin selama 1 kali, mereka juga harus mereka diperbolehkan untuk melakukan perjalanan setelah 14 hari pasca mereka mendapatkan vaksin yang pertama. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, bagi mereka yang hanya mendapatkan dosis vaksin baru 1 kali, mereka baru diperbolehkan untuk melaksanakan perjalanan ke seluruh wilayah Kerajaan Saudi Arabia apabila mereka sudah menyelesaikan 14 hari masa karantina setelah mendapatkan vaksin di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Begitu juga bagi mereka yang datang dari luar, maka mereka juga diwajibkan untuk mendapatkan vaksin ini. Jadi singkatnya adalah, vaksin merupakan syarat wajib bagi para ekspatriat, para pendatang yang hendak masuk wilayah Kerajaan Saudi Arabia, baik selama 2 kali maupun 1 kali masa dosis yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, bagi mereka yang selama ini menyintas penyakit COVID-19 kemudian dinyatakan sembuh oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, mereka diperbolehkan melakukan perjalanan setelah 6 bulan setelah mereka dinyatakan sembuh oleh otoritas kesehatan di tempat mereka masing-masing. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apabila ada di antara kita, saudara kita, teman-teman kita yang berencana melakukan perjalanan ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia, baru boleh diberikan izin untuk melakukan perjalanan domestik dari satu tempat ke tempat yang lainnya di wilayah Kerajaan Saudi Arabia setelah 6 bulan pasca dinyatakan sembuh dari penyakit COVID-19. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, mereka yang berusia di bawah 18 tahun diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke program asuransi sebelum mereka melaksanakan perjalanan domestik di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Atau para ekspatriat yang ingin masuk ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia yang berusia di bawah 18 tahun juga harus didaftarkan ke asuransi yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Jadi mereka yang berusia di bawah 18 tahun wajib tercover oleh program asuransi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, yang keempat, sahabat-sahabat sekalian,
Mereka yang baru tiba di wilayah Kerajaan Saudi Arabia wajib menjalankan karantina mandiri selama 7 hari di rumah mereka masing-masing sebelum mereka melanjutkan aktivitas di tempat mereka masing-masing. Jadi sahabat-sahabat sekalian, begitu sampai di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, tidak diperbolehkan untuk melaksanakan aktivitas keluar rumah sebelum mereka menjalankan masa karantina secara mandiri di rumah masing-masing setelah mereka sampai di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Jadi itu sahabat-sahabat sekalian, ada 4 hal yang harus dipenuhi oleh para ekspatriat atau para mukimin maupun muwatinin yang tinggal di wilayah Kerajaan Saudi Arabia atau mereka yang baru saja tiba di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Jadi ketika seluruh akses transportasi dibuka nantinya, baik akses transportasi darat, laut maupun udara, maka para ekspatriat ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi apabila mereka hendak melakukan perjalanan di seluruh wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Yang pertama, mereka harus divaksin, baik dosisnya 1 kali maupun 2 kali. Kemudian yang kedua, mereka yang sudah dinyatakan mengidap penyakit COVID-19 dan dinyatakan sembuh oleh otoritas setempat, mereka juga diizinkan melaksanakan perjalanan ke seluruh wilayah Kerajaan Saudi Arabia setelah 6 bulan dinyatakan sembuh oleh otoritas setempat. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, mereka yang berusia di bawah 18 tahun harus didaftarkan pada program asuransi untuk mengcover keselamatan mereka selama melaksanakan perjalanan di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Dan yang terakhir sahabat-sahabat sekalian, mereka yang baru tiba di wilayah Kerajaan Saudi Arabia atau baru selesai melaksanakan perjalanan dari luar Kerajaan Saudi Arabia harus melaksanakan karantina mandiri selama 7 hari lamanya. Saya kira ini adalah aturan yang tidak hanya berlaku bagi para ekspatriat yang tinggal di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, maupun bisa jadi ini akan diberlakukan bagi para ekspatriat yang saat ini berada di negara mereka masing-masing, kemudian hendak melaksanakan perjalanan menuju wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Meskipun sahabat-sahabat sekalian, dibukanya akses transportasi darat, laut maupun udara ini tidak termasuk bagi seluruh warga negara Indonesia, namun setidaknya teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran sekiranya nanti teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian berencana untuk berangkat ke Saudi dalam waktu dekat nanti. Jadi dengan adanya aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, sahabat-sahabat sudah bisa mempersiapkan diri sebelum berangkat menuju Kerajaan Saudi Arabia. Saya kira itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Bagi yang belum mendukung channel ini, silahkan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.